Terus gimana dengan anak saya yang belasan tahun? sudah suci atau belum pernah kemudian dia sudah ibunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Konsultasi Islam. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala, salah satu dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Khair Ustadz ya, keluarga khair. Alhamdulillah, belum bikhair. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz sudah hadir bersama kami di studio. Barakallahu fikum. Jazakum khairan. Ya, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan umur yang berkah, kemudian kesehatan kepada guru-guru kita agar senantiasa memberikan faidah ilmu yang manfaat kepada kita semua. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang. Kemudian ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio FM Riau, Radio Mas FM Seragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum dalam partisipasinya dalam men-share, menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda juga dapat juga bergabung atau ikut andil dalam meraih pahala dengan menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan men-share link live kita melalui YouTube atau Facebook. Ya, barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz nantinya melalui layanan interaktif kami di WA 0821 706087 0821 706087, ya, ini telepon WA. Kemudian di 0331 544 6087. Tentunya dengan tema kita konsultasi Islam, ya, tema yang luas, ya. Dapat Anda tanyakan nantinya apapun atau masalah yang sedang Anda alami. Barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Seorang ulama besar bernama Mutarrif Ibn Abdullah Asy-Syekhir rahimahullah pernah mengatakan, tadhakkartu ma jima'ul khair. Aku pernah merenungkan tentang sesuatu yang bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Apakah yang bisa mengumpulkan semua kebaikan? Kemudian beliau mengatakan, fa'idha al-khairu kathir. Ternyata kebaikan itu banyak. As-sawmu was-salah, seperti contohnya puasa, salat. Wa idha huwa fi yadillahi azza wa jal. Dan ternyata kebaikan-kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah azza wa jal. Wa idha anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jal illa an yas'alahu fayu'tiyak. Dan ternyata engkau tidak mungkin bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah azza wa jal kecuali ketika engkau meminta kepadanya dan dia memberikannya kepadamu. Fa idza jima'ul khairi ad-du'a.
Maka dari sini diketahui bahwa sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan adalah doa. Para jamaah sekalian rahimanallah, perkataan ini menjelaskan tentang betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Terutama para jamaah sekalian rahimanallah, doa meminta agar kita bisa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali para jamaah sekalian rahimanallah, kita tahu keutamaan amalan-amalan ibadah. Puasa, keutamaannya sangat luar biasa. Kita tahu itu. Salat, keutamaannya sangat luar biasa. Kita tahu itu. Sedekah, keutamaannya sangat banyak dan kita tahu itu. Begitu pula dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Banyak yang sudah kita tahu keutamaannya. Hanya saja untuk bisa mengamalkannya, seringkali kita malas-malasan. Seringkali kita berat menjalankannya. Maka para jamaah sekalian rahimanallah, di sini pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan itu. Dan subhanallah, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak doa-doa yang diajarkan oleh beliau yang isinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan itu. Termasuk di antara contohnya adalah doa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk taat kepadamu. Gerakkan hatiku untuk taat kepadamu. Ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya agar kita bisa semangat untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian ada juga hadis yang di dalamnya ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu. A'inni ala dzikrik, ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Zikir ini para jemaah sekalian rahimanallah, walaupun kelihatannya sepele, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukannya. Kita tidak bisa melakukannya. Seringkali kita lupa. Makanya doa seperti ini penting. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika. Dan bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk beribadah kepadamu dengan baik. Ada juga doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, atau kita ganti kata gantinya, Allahumma inni as'aluka khaira fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah perbuatan-perbuatan yang baik. Aku memohon kepadamu ya Allah bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni dosa-dosaku dan menyayangi aku. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik.
Dan aku memohon kepadamu ya Allah kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaanmu. Ya, ini doa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah agar kita semangat untuk melakukan kebaikan. Di antara doa lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha bin qaulin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu syurgamu dan amalan apapun yang bisa mendekatkanku kepada syurgamu. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari nerakamu dan dari amalan-amalan yang bisa mendekatkanku kepada nerakamu. Ini juga doa yang intinya tadi ya, bisa menjadikan kita semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga doa lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan. Ketakwaan ini adalah menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepadaku, aku memohon kepadamu ya Allah kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan hati. Taib, ada masih banyak doa-doa yang lain, tapi intinya para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Itulah sesuatu yang bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di WA 0821 70608708 21 706087 atau di 0331544687 dengan tema konsultasi Islam. Barakallahu fikum. Kita bacakan Ustaz pertanyaan pertama yang sudah masuk ini Ustaz. Dari Muhammad Ihsan Pratama di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menjauhi perbuatan zina nih Ustaz? Baik. Iya, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dicela di dalam Islam. Bahkan hukuman dari perbuatan zina ini sangat mengerikan. Kalau dia zinanya itu ghairu muhsan, ya, dia tidak dalam tali pernikahan, maka dicambuk sampai 100 kali, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan perzina laki-laki, cambuklah keduanya hingga 100 kali cambukan. Ini yang ghairu muhsan. Yang muhsan lebih ngeri lagi. Dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhu idza zanaya fajliduhuma farjumuhuma albattata nakalan min Allah. Kata ini ya, dulu ada yang mengatakan ini adalah
ayat di dalam Al-Quran, namun akhirnya dihapus lafalnya, redaksinya dihapus, tapi hukumnya masih dijaga. Yang artinya orang tua, ya, orang yang sudah tua, asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya, apabila ada orang tua perempuan dan orang tua laki-laki berzina, maksud orang tua di sini adalah orang yang sudah menikah. Iya, orang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, apabila berzina, maka rajamlah keduanya. Rajamlah keduanya. Ini sangat mengerikan. Belum lagi nanti ada siksa di alam kubur, ada juga siksa di neraka. Maka para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita harus benar-benar menjauhi perbuatan zina ini. Dan di dalam Al-Quran disebutkan juga, kita tidak boleh mendekati perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati perzinaan. Sesungguhnya zina adalah sesuatu jalan yang buruk. Innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyah. Perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan itu adalah jalan yang buruk. Untuk menghindarinya, di antaranya yang pertama, kita hindari melihat sesuatu yang diharamkan yang berkaitan dengan aurat wanita. Ya. Ini kita hindari. Kita jauhi. Karena inilah yang menjadikan seseorang tersulut syahwatnya. Dan ketika syahwat tersulut, maka ya seringkali dia mencari pelampiasannya. Dan kalau dia punya banyak kapasitas atau banyak nikmat yang bisa dengannya dia mencari ya wanita yang tidak baik, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, lingkungan juga ya. Kita harus menjauh dari lingkungan-lingkungan yang menggoda kita dari perbuatan-perbuatan zina, ya. Yang menggoda kita menuju perbuatan zina, lingkungan-lingkungan itu harus kita tinggalkan. Misalnya, kita punya teman-teman yang suka pacaran. Kita harus jauhi teman-teman yang seperti itu. Kalau misalnya ada orang ya yang menggoda kita untuk melakukan ya pacaran, ya, kita harus benar-benar menjauhinya. Lingkungan yang ada di sekitar kita harus kita sterilkan. Kita harus menjauh dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, di antara yang sangat besar pengaruhnya dalam menjauhi perzinaan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah hindarkan kita dari fitnah. Ya, baik fitnah syahwat ya maupun fitnah syubhat ya. Berzinaan berkaitan dengan fitnah syahwat. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari keburukan fitnah syahwat ini. Apalagi di zaman kita ini, ya fitnah syahwat sangat kuat ya dan sangat mudah ya menghampiri kita. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari godaan fitnah ini. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakum khairan. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada penanya atas pertanyaannya. Sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Husni Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Husni. Ya, mohon izin mau bertanya Ustadz. Iya. Sehubungan usia saya yang sudah 82 tahun ini, saya suka lupa lagi sholat itu dengan ayat-ayat yang sudah hafal. Iya. Saya sudah hafal ayat itu, bahkan dari muda sudah biasa dipakai. Tapi kenapa lagi saya sholat itu lupa saya nerusinnya itu. Iya. Akhirnya ya saya rukuk saja lagi. Nah, begitu juga. Iya. Sering begitu Ustaz. Iya. Dan juga saya lupa rakaatnya, lupa saya. Karena saya mikirkan ayat itu apa selanjutnya. Akhirnya saya lupa juga dengan rakaatnya itu.
Iya. Nah itu gimana tuh di sisi Allah Ustaz? Iya. Hubungan dengan usia saya yang sudah lanjut sampai 82 tahun sekarang. Iya. Itulah keadaan sholat saya Ustaz. Sering Iya. lupa ayat, Iya. sering lupa dengan rokaatnya. Iya. Itulah Ustaz. Saya Iya. mohon penjelasan dari Ustaz, mohon keterangan dari Ustaz menurut agama, dari Islam bagaimana Iya. nilainya sholat saya itu Ustaz. Iya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Syukron. Jazakallah. Oh iya. Ya, Taib, silakan. iya. Masya Allah Bu Husni umur sudah lebih dari 80 tahun tapi masih berusaha untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga Bu Husni dalam kebaikan, dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan, ya, bagaimana dengan bacaan-bacaan surat yang kelupaan, kemudian langsung ruku, apakah dibolehkan? Jawabannya boleh, ya, boleh seperti itu. Jadi kita baca Al-Fatihah kemudian baca surat, ternyata kita lupa, kita baru baca seayat dua ayat, setelah itu kita lupa. Apakah kita boleh langsung ruku? Jawabannya boleh. Bahkan ya tanpa membaca surat pun kita dibolehkan, ya. Misalnya ya membaca Al-Fatihah, setelah itu langsung ruku, ya tidak ada masalah. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah, tidak sampai derajat wajib. Ya, sehingga apabila ada seseorang ketika di tengah-tengah membaca surat tertentu dia terlupa terusannya dan akhirnya dia ingin menyudahi dan langsung ruku, maka insya Allah tidak ada masalah. Taib, kalau misalnya dia lupa kemudian beralih ke surat lain, itu pun tidak ada masalah, ya. Beralih ke surat lain dengan, ya, misalnya dengan basmalah lagi. Misalnya ketika membaca surat Az-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian lupa dan ingin menggantinya dengan surat lain, maka sebaiknya membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya langsung ke An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir surat, tidak ada masalah. Ya. Silahkan memilih, ya. Milih tanpa membaca surat tidak ada masalah, atau membaca surat kalau salah kemudian langsung rukuk, ya juga bagus, ya. Tidak ada masalah. Atau menggantinya, ya, sudah lupa di sini pengen ganti surat lain, ya, dengan membaca basmalah lagi, membaca surat lain, maka ini pun tidak ada masalah. Taib, karena Ibu Husni yang bertanya tadi sudah lanjut usia, akhirnya sering juga lupa rakaatnya. Bagaimana ini? Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau memang ya lupa, maka berlaku pada Ibu Husni hukum-hukum yang berkaitan dengan lupa. Kalau misalnya lupa antara 3 dan 4, maka ambil kemungkinan yang paling kecil. Ambil kemungkinan yang paling kecil. Taib, mungkin bisa juga ya digunakan cara dengan menentukan surat tertentu atau ayat tertentu. Jadi sebelum sholat tentukan ayat atau tentukan surat, bahwa di rakaat yang pertama saya akan baca surat ini. Nanti di rakaat kedua saya akan baca surat ini. Kemudian lakukan itu. Sehingga apa? Sehingga dari situ kita tahu ini rakaat yang pertama ataukah rakaat yang kedua. Dengan cara seperti itu kita akan tahu ini rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua. Kalau misalnya sudah dengan cara seperti itu ternyata masih ada lupanya, ya sudah, tidak ada masalah. Ya kita terapkan hukum lupa yang disebutkan oleh para ulama. Apabila kemungkinannya adalah 3 dan 4, maka diambil yang paling kecil. Diambil 3, berarti nambah 1 rakaat lagi. Apabila antara 2 dan 3, maka yang diambil adalah kemungkinan yang terkecil, yang 2. Kemudian setelah itu, ya, kalau ingin nambah ke rakaat yang ketiga, maka
yang berikutnya berarti rakaat yang ketiga, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Setelah ini ya, nanti disyariatkan sujud sahwi. Ya. Disyariatkan sujud sahwi. Biasanya sujud sahwinya sebelum salam. Ya, kalau ada keraguan seperti ini, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ustadz, kalau lupanya banyak gimana Ustadz? Lupa sampai 2 kali. Apakah sujud sahwinya 2 kali? Jawabannya tidak ya. Sujud sahwi itu sekali sujud sahwi, ya. Maksudnya sekali di sini ya sujudnya kan 2 kali ya. Tapi itu dianggap satu rangkaian sujud sahwi. Jadi kalau lupanya sekali ya itu sujud sahwi itu. Bukan berarti kalau lupanya 2 kali nanti sujud sahwinya 2 kali menjadi 4 kali sujud, tidak ya. Tapi cukup ya, sujud sahwi sekali yang di situ ada 2 sujudnya. Demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Jazakum khair. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kepada Ibu Husni Dinar di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik dan kesehatan tentunya kepada Ibu Husni Dinar. Kembali Ustaz, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Ada Bapak Tommy di Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Tommy. Ya, silakan. Bapak. Halo. Ya, silakan Bapak Tommy. Ya. Ini Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tommy. Tentang puasa ini Ustaz. Ya. Apakah orang yang berpuasa kemudian berwudu untuk sholat cukup meludah saja untuk membuang air wudu di mulutnya? Karena ketika saya berpuasa kemudian berwudu untuk sholat, seringkali masih ada sisa air wudu yang berada di bibir luar. Ya. Ketika saya berbicara atau menggerakkan mulut, seringkali air wudu yang berada di bibir luar tersebut bercampur dengan air liur. Atau terkadang air wudu tersebut mengenai bibir saya di bagian dalam. Jika ditelan, apakah itu termasuk membatalkan puasa, Ustaz? Ya, cukup Bapak. Belum, Pak, belum. Ya, saya terkadang membuangnya, Ustaz. Iya. Saya terkadang membuangnya sampai tenggorokan saya kering. Dan saya seperti orang yang gelisah sekali. Iya. Sebentar-sebentar buang air liur. Iya. Saya melihat orang-orang pada umumnya setelah mereka berwudu, mereka hanya membuang sisa air wudu yang berada di dalam mulut saya. Iya. Sudah pertanyaannya seperti itu? Iya, sudah dipahami Pak pertanyaannya. Iya. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ya, Pak Tommy ini mempunyai mungkin saja ya kalau saya memahaminya punya was-was dalam masalah ini. Dan ini harus dijauhi. Harus ditinggalkan was-was seperti itu. Jadi kalau kita berwudu ketika berpuasa, kita tentunya akan berkumur-kumur dan itu disunahkan. Berkumur disunahkan ketika wudu. Begitu pula istinsyak, ya, menghirup air untuk ke hidung untuk membersihkan hidung itu. Jadi kita sedot air dengan hidung kita, kemudian kita keluarkan. Itu istinsyak dan istinthar. Itu juga dianjurkan ketika kita berpuasa, walaupun ketika kita istinsyak, ya, yaitu memasukkan air ke hidung, kemudian kita berkumur, ya, itu tidak boleh atau dilarang untuk menguatkan istinsyak kita. Tapi tetap disunahkan. Apabila
kita selesai berkumur, kemudian kita sudah keluarkan air, kemudian setelah itu kita berwudu. Setelah kita berwudu kita merasa ada sisa air kumur di dalam mulut kita, maka cukup keluarkan sekali saja. Cukup keluarkan sekali saja, yang menunjukkan bahwa kita sudah mengeluarkan air sisa kumuran, sisa kita berkumur tadi. Dan setelah itu, ya kita boleh memasukkan, misalkan kita menelan ludah kita, tidak ada masalah. Ustaz, mungkin saja masih ada sisa. Jawabannya, kita anggap tidak ada. Ya, syariat menganggap yang seperti itu ya sesuatu yang dimaafkan. Sesuatu yang dimaafkan. Itu sesuatu yang sangat sedikit sekali dan itu dimaafkan. Jadi tidak perlu kita membuang ludah terus sampai tadi disebutkan sampai kerongkongannya kering, ya. Yang justru yang seperti ini malah dicela dalam syariat. Ya. Karena seperti ini masuk dalam tindakan tanattu', ya. Terlalu keras, ya, terlalu ketat. Yang seperti ini tidak diinginkan oleh syariat. Itu akan mendatangkan masyaqqah, ya, akan mendatangkan keadaan yang berat. Ya, dan itu akan menjadikan kita tidak suka dengan syariat. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan dari was-was ini. Maka ya tidak perlu kita buang ludah terus, ya. Cukup kalau misalnya kepengen buang ludah, cukup buang ludah sekali. Ya, setelah itu tidak perlu lagi. Demikian pesan ana kepada penanya, jangan sampai was-was itu dituruti terus-menerus. Jangan sampai was-was itu dituruti. Kenapa? Karena kalau was-was ini dituruti, nanti akan semakin parah. Dan kita akan menjadi orang yang tidak normal kalau kita mengikuti was-was itu. Maka ya lakukan yang ana sampaikan tadi, cukup sekali, buang, ya setelah itu jangan dipikirkan lagi. Kalau kita turuti terus-menerus, maka semakin lama akan semakin parah dan itu akan memberatkan kita dan menjadikan kita malah tidak suka dengan syariat Islam, ya. Demikian, wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan wa barak fiik kepada Pak Tommy, ya, di Sumatera atau Sambas, Kalimantan Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon, Ustaz yang sudah bergabung. Ada Bapak Mubarak di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mubarak. Begini Ustaz, saya tentang ini niat wudu itu atau niat wudu itu dimasukkan sebelum kumur-kumur atau sudah kumur-kumur. Kalau saya biasa masuk sunat itu sesudah kumur-kumur mengusap muka. Bagaimana cara yang bagus itu yang sesuai dengan sunnah? Iya. Iya. Dan satu lagi itu yang mengusap muka sudah salam itu. Apa sunnah itu mengusap muka sudah sunnah sudah salam itu? Atau bagaimana itu? Iya. Kalau di rasanya itu katanya sunnah itu mengusap muka sudah salam itu. Iya. Baik. Ya, sudah saya gitu Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para jemaah sekalian rahimanallah, pertanyaannya ada dua, ya. Yang pertama tentang kapan niat wudu dilakukan. Kemudian yang kedua mengusap wajah setelah salam, apakah itu disunnahkan? Untuk pertanyaan yang pertama, kapan kita niat ketika berwudu? Jawabannya ketika kita akan berwudu. Ketika kita akan berwudu, ketika itulah kita niat. Dan wudu itu ya satu rangkaian. Kalau rangkaiannya itu rangkaian wajib, ya mulainya berarti basuh wajah. Kalau kita hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, maka kita kapan niat wudunya? Ya sebelum basuh wajah.
Sebelum basuh wajah kita niat. Tapi kalau misalnya kita menjalankan yang sunnah-sunnah juga, seperti misalnya mencuci tangan. Seperti misalnya mencuci tangan dahulu. Maka atau misalnya membaca ya tasmiyah ya bismillah. Maka niatnya ya sebelum itu. Sebelum rangkaian ibadah wudhu kita. Kalau misalnya kita mulai wudhu dengan tasmiyah ya, membaca bismillah gitu, berarti sebelum itu kita niat menghadirkan kesadaran, perasaan, ya, menghadirkan niat itu dalam diri. Niat itu keinginan untuk melakukan ibadah wudhu. Setelah itu kita baca tasmiyah bismillah, kemudian setelah itu kita basuh tangan misalnya, basuh telapak tangan, ya, dan dilakukan hal-hal yang berikutnya, misalnya kumur-kumur. Setelah itu niatnya di awal sebelum kita melakukan rangkaian ibadah wudhu. Jadi awal ibadah wudhunya apa sebelum itu. Ini yang ana lihat paling kuat dalam masalah ini. Memang ya ada sebagian ulama yang mengatakan wudhu itu mulai niatnya ketika akan melakukan amalan wajibnya. Ketika akan melakukan amalan wajibnya. Berarti sebelum membasuh wajah. Karena yang sebelumnya seperti membaca tasmiyah ya bismillah, atau membasuh tangan, atau berkumur-kumur, atau istinsyak, itu sunnah. Maka membaca atau berniatnya ya sebelum membasuh wajah. Tapi pendapat ini Anda lihat kurang kuat ya, karena kalau seseorang melakukan sunnah-sunnah sebelum membasuh wajahnya, maka sunnah-sunnah itu juga masuk dalam rangkaian ibadah wudhu. Maka harusnya dia niatnya ya dari awal, dari sebelum dia melakukan amalan pertama dalam ibadah wudhu tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam. Yang kedua, tentang mengusap wajah setelah salam. Wallahu ta'ala alam, yang ana tahu itu bukan sunnah. Karena yang dimaksud dengan sunnah adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ana tidak tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana tidak tahu ada dalil yang menunjukkan disunnahkannya hal itu. Maka ini tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Kenapa kita katakan tidak sesuai dengan tuntunan? Karena para ulama mengatakan bahwa pada asalnya ibadah itu tidak dibolehkan. Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Jadi hukum asal ibadah itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Dan ini masuknya ke bab bid'ah ya. Akhirnya masuk ke dalam bab kebid'ahan. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba tanyakan mana dalil bahwa itu disunnahkan. Ada hadisnya? Ataukah ada ayatnya misalnya? Ataukah ada seorang sahabat yang melakukannya yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain? Coba tanyakan itu. Kalau mereka sebutkan hadis, coba dicek hadisnya sahih tidak. Kalau hadisnya tidak sahih juga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Apalagi kalau tidak ada sanadnya sama sekali, ya. Hanya dikatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tapi ternyata tidak ada di kitab apa ini. Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena kalau ada di kitab yang mu'tamad, ya, kitab yang benar-benar terpercaya, maka tentunya akan disebutkan. Karena itu menjadi penguat. Tapi kalau tidak disebutkan sama sekali, itu menunjukkan ada pertanyaan besar di situ. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada Bapak Mubarak di Sukabumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali
kita angkat telepon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Ibu Lia di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lia. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Amin. Ustaz, saya izin bertanya mengenai pembatal-pembatal puasa. Karena pada saat saya berpuasa, saya mendapati air yang rasa asam yang keluar dari tenggorokan saya dan saya telan dengan saja. Karena kalau memang saya harus meludah setiap kali. Mohon maaf Lia, suaranya terputus-putus. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Ya, tadi sempat terputus suaranya. Diulang lagi pertanyaannya. Iya. Sekarang sudah baik Ustaz? Iya. Ya. Silakan diulang lagi. Iya, baiklah. Saya izin bertanya mengenai pembatal-pembatal puasa. Iya. Pada saat saya berpuasa, saya mendapati ada air yang berasa asam yang keluar dari tenggorokan saya dan saya telan dengan sengaja. Karena kalau memang saya harus meludah setiap kali ada rasa air yang berasa asam yang keluar dari tenggorokan saya, mungkin setiap berpuasa saya berkali-kali meludah gitu Ustadz. Dan saya ingin ibadah yang saya lakukan tenang seperti orang-orang pada umumnya. Kalau sudah berpuasa ada-ada saja keluar air yang rasa asam, terkadang air liur yang ditelan terasa keluar kembali, atau terkadang terasa ada air yang merasa manis, asin, dan lain sebagainya. Itu semua dari dalam Ustadz, bukan sesuatu yang saya masukkan lewat mulut atau lewat hidung gitu, bukan. Jadi pertanyaannya, apakah air yang keluar yang berasa asam dari tenggorokan atau kerongkongan itu bisa membatalkan puasa Ustadz jika ditelan dengan sengaja? Karena tidak jarang pula jika saya merasa ada air yang terasa akan keluar dari tenggorokan atau kerongkongan saya sengaja membiarkannya. Namun kalau sudah terasa ada yang keluar atau berasa asam atau terkadang asin, saya sengaja menelannya. Bagaimana puasa yang kerjakan Ustadz? Apakah sah ataupun tidak? Itu pertanyaan dari saya Ustadz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Bu Lia atas pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang belum pernah saya dengar ya. Ada yang bertanya seperti ini. Jadi ini termasuk sesuatu yang jarang terjadi. Keluar dari tenggorokan air yang terasa manis, terasa asin, atau rasa-rasa yang lainnya. Wallahu a'lam ya. Ini maksudnya tenggorokan itu benar-benar tenggorokan atau tempat sebelum tenggorokan. Karena kalau yang dianggap tenggorokan itu tenggorokan yang sebenarnya, ya, maka seharusnya dia tidak bisa merasakan ini asin, manis, atau rasa-rasa yang lainnya. Karena yang bisa merasakannya adalah lidah. Sedangkan tenggorokan itu tidak bisa merasakan rasa tertentu. Jadi saya agak bingung dengan pertanyaan yang disampaikan. Apakah yang dimaksud tenggorokan itu benar-benar tenggorokan ini, ataukah yang dimaksud dengan tenggorokan adalah tempat ya sebelum tenggorokan yang di sana ada lidahnya. Tapi intinya dari pertanyaan tadi saya pahami ya, tidak ada sesuatu pun yang dimasukkan. Tidak ada sesuatu pun yang dimasukkan. Dan ana khawatir ini termasuk rasa was-was ya. Ini bersumber dari was-was yang terjadi pada penanya, yaitu Bu Lia tadi. Karena tidak makan, tidak minum, tapi ada rasa asin, ada rasa manis. Ini bisa jadi karena was-was ya. Taib, wallahu a'lam. Kalau kenyataannya seperti itu, Anda melihat, kalaupun ditelan dengan sengaja, maka tidak ada masalah. Karena memang sebenarnya nggak ada sesuatu yang masuk dari mulut. Sedangkan menelan ludah itu dibolehkan oleh para ulama. Menelan ludah itu dibolehkan oleh para ulama. Beda kalau memasukkan sesuatu kemudian kita telan. Atau misalnya ada darah yang keluar
misalnya di sela-sela gigi kemudian kita sengaja untuk memasukkannya, itu lain. Tapi kalau tidak ada seperti itu, hanya perasaan saja, ada rasa asin, ada rasa manis, dan tidak melakukan apapun, tidak makan, tidak minum, ada perasaan seperti itu, Ana melihat, ya apalagi tadi pertanyaannya di kerongkongan, maka Ana melihat yang seperti itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, karena itu bukan hakikat makan dan minum. Apalagi para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita melihat ya, ada sebagian mazhab yang sangat longgar dalam masalah ini. Seperti mazhab Hanafi, itu longgar banget ya. Mereka mengatakan kalau misalnya ada kotoran di sela-sela gigi, ada kotoran di sela-sela gigi, kemudian kotoran tersebut ikut ludah, jadi dia kotoran itu lepas dan ikut ludah, kemudian dengan sengaja ditelan oleh orang yang berpuasa, dalam mazhab Hanafi ini tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Hanafi ini tidak membatalkan puasa, karena mereka menganggap ini bukan makan, ini bukan minum, sehingga mereka longgar dalam masalah ini. Walaupun ya pendapat ini pun Ana tidak condong kepadanya, Ana tidak memilihnya sebagai pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, pendapatnya jumhur ulama, kalau memang merasa ada sesuatu makanan yang ada dalam ludah, ya maka ya jangan kita telan. Kalau kita sengaja menelannya padahal bisa kita keluarkan, maka itu membatalkan puasa walaupun sedikit ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu pun, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada kotoran itu, dan merasa ludahnya itu manis, merasa ludahnya itu asin, ya, atau rasa-rasa yang lainnya, kemudian sengaja untuk menelannya, Ana melihat tidak ada masalah, karena ini masuk dalam masalah menelan ludah. Memang ludahnya seperti itu. Ini saya bedakan lagi tadi, kalau misalnya ada gusi yang berdarah, maka ini tidak boleh kita telan. Bahkan para ulama membahas masalah dahak. Apakah dahak itu kalau ditelan membatalkan puasa ataukah tidak? Banyak ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Banyak ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama membedakan antara dahak yang sudah sampai ke mulut, ya, dengan dahak yang masih tadinya ada di atas kerongkongan kemudian langsung masuk ke kerongkongan. Kalau dahak tersebut tidak sampai masuk area mulut, tidak masuk sampai area mulut, maka boleh ditelan. Kalau sampai masuk area mulut, maka harus dikeluarkan. Dan ini pendapat yang Ana lihat lebih hati-hati daripada pendapat yang pertama tadi, membolehkan menelan dahak secara mutlak. Karena ya dahak ini beda dengan ludah. Dahak ini beda dengan ludah. Maka sebaiknya kita hati-hati kalau kita punya dahak ya. Kalau dahak tersebut itu tidak masuk area mulut ya, langsung ke kerongkongan, maka para ulama banyak yang mengatakan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk area mulut, maka kita harus mengeluarkannya. Ya demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Lia atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon yang kelima nih Ustaz. Ada Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Afwan Ustaz, ini menyimak kajian Ustaz pagi tadi siaran ulang di Rojak TV yang menyatakan tentang mengkodo membaca Al-Quran. Ketika kita
dalam keadaan ada waktu-waktu malas, Ustaz, umpamanya kita pulang dari perjalanan yang jauh dan sampai di rumah sudah larut malam, nah itu terasa sangat malas untuk membaca Quran. Kebiasaan kita membaca Quran itu sehabis maghrib menjelang isya dan setelah sholat malam menjelang subuh. Dan kadang-kadang itu terasa ada rasa waktu-waktu malas itu. Apakah kalau malas ini harus dikodo juga, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Mungkin pembahasannya tentang masalah wirid ya. Masalah wirdu Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu ya, beliau itu biasa membagi Al-Quran untuk sholat malam beliau dalam beberapa hari. Dan para ulama menyebutkan ada huruf-huruf yang dirangkai oleh mereka sebagai tanda bagian-bagian yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fami bisyauqin. Ada fa. Fa maksudnya Al-Fatihah. Fami bisyauqin. Ada Al-Maidah, yaitu bagian yang kedua. Begitu ya sampai bagian terakhir nanti qaf. Fa, mim, ya, ba, shin, qaf. Ya, menjadi 6 bagian. Bisyauqin. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. 7. Jadi selama 7 hari ya, beliau menghatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya. Kalau beliau di malam tertentu tidak membaca bagian itu karena mungkin ketiduran atau mungkin alasan yang lain, biasanya beliau ganti di pagi harinya, beliau baca. Kalau misalnya ketiduran sholat malam, beliau akan sholat, kalau misalnya 11 rakaat malamnya, beliau akan sholat 12 rakaat di waktu duha untuk membaca bagian itu. Dan ini sunnah ya, tidak sampai derajat wajib. Kalau misalnya kita tidak melakukan yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada masalah. Kita sebagai umatnya membaca Al-Quran sunnah, salat malam sunnah, mengqadha salat malam juga sunnah. Sehingga kalau kita lakukan yang sunnah ini, maka itulah yang sangat baik. Tapi kalau kita tinggalkan, maka tidak ada masalah. Kalau kita tinggalkan tidak ada masalah. Ini yang berkaitan dengan wirid bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran di luar sholat? Apakah berlaku yang seperti ini? Kita ingin mengqadha'nya bisa? Maka jawabannya para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, membaca Al-Quran itu sunnah ya. Membaca Al-Quran ada banyak pahalanya dan itu sunnah. Kalau kita misalnya kita menentukan sendiri bagian-bagian bacaan Al-Quran kita, misalnya dalam sehari kita target 5 juz ya, atau target 4 juz atau target 3 juz, agar kita bisa punya semangat untuk membaca Al-Quran terus menerus, maka dibolehkan seperti itu ya. Asalkan yang pertama, kita tidak meyakini adanya keutamaan khusus pada pembagian yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita tidak menganggap seperti itulah dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, karena memang itu dari diri kita sendiri. Kita ingin misalnya dalam 10 hari kita khatam Al-Quran. Akhirnya kita berusaha setiap 3 juz, setiap hari kita berusaha untuk membaca 3 juz. Bahkan kita tentukan waktunya. Seperti ini dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, karena tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran bisa semangat. Kalau misalnya suatu hari
kita tidak bisa membacanya karena kecapean, maka kita bisa ya dibolehkan untuk meropelnya di hari berikutnya. Misalnya yang biasanya 3 juz, di hari berikutnya 6 juz karena hari kemarin tidak membacanya. Tidak ada masalah sama sekali yang seperti ini, dan ini sesuatu yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kita angkat satu penelpon Ustaz. Mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat Ustaz ya. Ya. Ada Bapak hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat aja Bapak pertanyaannya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mau bertanya Pak Ustaz tentang wudhu nih Pak Ustaz. Gimana kalau kita umpamanya lagi diimpus tangan gitu Pak Ustaz? Gimana impusannya itu harus dibasuh apa gimana Pak Ustaz cara membasuhnya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau misalnya kita sedang diinfus ya dan kita berwudu, maka untuk bagian-bagian yang bisa kita basuh, kita basuh. Untuk bagian-bagian yang tidak kita basuh, kita usap. Untuk bagian-bagian yang tidak bisa kita basuh dan bisa kita usap, ya, kita mengusapnya. Dan kalau kita bisa mengusapnya, maka ya cukup ya. Kita usap atasnya. Itu sebagaimana difatwakan oleh banyak ulama, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada yang bertanya, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Dan alhamdulillah tadi adalah pertanyaan kita Ustaz pada perjumpaan kali ini. Jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Inilah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, karena keterbatasan waktu yang ada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Untuk informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.